Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bertemu lagi dengan saya, Vera Kurniasari dari kelas 11 TKJ 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Ether Channel ya teman-teman. Kita tulis di sini yaitu Ether Channel. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar Ether Channel, kita itu akan belajar mengenai sebuah kasus. Nah, sebelum itu kita tambahkan switch-nya. Kita pilih yang 2960 ya teman-teman. Kita masukkan 2, kita tambahkan kabelnya. Kita menggunakan kabel yang otomatis kita sambungkan dari switch 1 ke switch 2. Sebelum itu kita rubah namanya terlebih dahulu. Kita kasih nama switch 1 dan ini adalah switch 2. Nah, untuk menghubungkan dua kabel ini, itu berarti ada salah satu yang harus diblocking ya teman-teman. Setelah itu kita akan mencoba menambahkan satu kabel lagi, yaitu dari switch 1 ke switch 2. Kita cepatkan ininya. Nah, di sini terlihat bahwa yang namanya dua kabel ini atau dua port ini diblokir. Jadi, artinya itu yang menyala hanya satu port saja. Nah, oke teman-teman, setelah ini kita itu akan mencoba menghapus label FA0-nya. Kita klik preference, kemudian kita nonaktifkan always support. Setelah itu kita close. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita bisa melihat bahwa yang menyala ini dua port. Nah, dua port ini adalah yang diblokir dan satu ini tetap menyala. Kemudian kita juga akan menambahkan satu kabel lagi ya teman-teman, atau satu port ke switch 1 ke switch 2. Kita cepatkan. Nah, di sini yang tidak menyala itu adalah 3 portnya. Yang menyala hanya satu port. Ya, misalkan saja untuk bandwidth antar switchnya ini butuh 400 GB ya teman-teman. Kita tulis di sini adalah 400 GB. Tetapi karena hanya satu port saja yang menyala, jadi ini tuh hanya 100 GB ya teman-teman yang di bandwidthnya. Nah, untuk mengaktifkan 3 port ini menyala dan disatukan kembali, itu kita itu membutuhkan yang namanya Ether Channel. Nah, jadi misalkan port yang kedua ini menyala, berarti itu akan terjadi looping yang terjadi ketika mengirimkan paket. Nah, kali ini itu kita akan disatukan portnya. Jadi dari port 1 sampai dengan port 4 ini itu akan disatukan menjadi satu port dan itu akan menjadi yang namanya Ether Channel. Nah, karena 4 portnya itu aktif, maka bandwidthnya itu menjadi 400 GB. Jadi, Ether Channel itu adalah menyatukan kabel-kabel dari 4 port ini itu menjadi satu port. Oke, secara fisik bahwa ini itu terlihat menjadi 4 kabel, namun secara fisik atau logikal itu menjadi satu satu kabel atau satu port karena kabelnya itu disatukan. Nah, jadi ini adalah yang namanya konsep dari Ether Channel ya teman-teman. Selanjutnya, kita itu akan membahas mengenai konfigurasi Ether Channel ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan bahwa Ether Channel itu adalah menyatukan 4 port atau beberapa kabel port itu menjadi satu. Nah, untuk Ether Channel sendiri, itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Nah, misalkan saja di sini itu ada LACP. LACP itu artinya adalah
sestan yaitu open standar. Nah, jadi LACP itu adalah open standar yang artinya untuk ketika switch Cisco ketemu dengan switch yang bukan Cisco, nah itu kita itu harus memakai yang namanya LACP. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya PAGP. PAGP yang ini itu adalah Cisco ya teman-teman. Yang artinya adalah switch Cisco ketemu dengan switch Cisco, yaitu kita harus memakai PAGP. Tapi kalau misalkan switch Cisco ketemu dengan switch Cisco, kalau mau memakai LACP juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya layer 3. Untuk layer 3 itu nanti kita akan bahas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi LACP terlebih dahulu. Selanjutnya untuk option preference alloy ISO-nya kita on-kan karena kita akan mengkonfigurasi terang terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba konfigurasi terang pada switch 1. Kita ke menu CLI, kita enter, kita ketikkan enable conft. Kita masukkan interface-nya dulu ya teman-teman, interface rank FA01 sampai dengan 4. Kita enter. Kita masukkan switch port mode terang. Enter. Setelah itu kita lanjut ke yang switch 2. Enter, enable conft. Interface-nya dulu ya teman-teman, rank FA01 sampai dengan 4. Switch port mode terang. Enter. Nah, di sini itu pada switch 2 kita itu akan mengkonfigurasi Ether channel pada LACP. Mengkonfigurasi Ether channel dengan LACP ya teman-teman pada switch 2 ini. Kita langsung saja ketikkan channel group. Setelah itu kita ketikkan tanda tanya di sini. Oke, nah di sini itu ada angka 1 sampai dengan 6 yang artinya bahwa 1 sampai 6 ini kita itu bisa bikin channel grupnya adalah 6, tetapi kita karena mau bikin 1 maka kita masukkannya adalah 1. Kita enter. Kemudian kita klik tanda tanya lagi. Kemudian kita klikkan mode. Kita enter. Kita klik tanda tanya. Oke teman-teman, nah di sini itu bisa terlihat bahwa itu ada LACP ya teman-teman. Yang aktif itu adalah LACP. Nah, kemudian pasif juga LACP ya teman-teman. Nah, untuk yang namanya PAGP ini itu memakai auto dan disable. Oke, nah pada video kali ini kita itu akan fokus pada LACP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk aktif itu sama halnya seperti mengajak. Kalau misalkan pasif itu artinya adalah menunggu. Nah, berarti kalau di switch 1 kita itu setting itu artinya dia mengajak untuk menjadi switch 2 ini menjadi LACP. Nah, kalau pasif itu artinya menunggu, berarti ia menunggu seseorang untuk mengajak. Nah, jadi kalau misalkan aktif ketemu dengan aktif itu akan menjadi LACP yang artinya adalah menjadi. Nah, pasif ketemu pasif itu adalah menunggu.
yaitu tidak jadi ya teman-teman. Kemudian kita klikkan mode di switch 2 ini adalah pasif, kita enter. Setelah itu kita akan ke switch 1 biar sama ya teman-teman. Kita enter dulu, kita ketikkan channel group tanda tanya. Kemudian kita ketikkan satu mode aktif. Kita enter. Kita close dulu ya teman-teman. Kemudian kita cepatkan ininya. Oke, di sini sudah nyala semua ya teman-teman port-portnya. Jadi ini konfigurasinya itu berarti sudah sukses. Nah, sekarang dari FA01 sampai dengan FA04 ini sudah menjadi satu bandwidth, yaitu adalah 400 GB. Kenapa? Karena pada satu portnya itu adalah 100 GB. Nah, jadi 100 GB itu dikali menjadi 4 itu menjadi 400 GB bandwidthnya. Nah, jadi itu adalah bandwidth antar switch-nya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi Ether Channel PAGP ya teman-teman. Nah, bisa pas saja di sini kita tambahkan multilayer sini ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan melalui kabelnya. Di sini misalkan saja kita menggunakan 3 kabel saja ya teman-teman, berarti di sini itu ada 300 GB. Nah, untuk bandwidthnya itu kita akan konfigurasi terangnya dulu awal-awalnya teman-teman. Kita masuk ke switch 2 terlebih dahulu. Kita enter dulu ya teman-teman. Kita ketikkan enable, enter, kemudian kita ketikkan conft. Setelah itu kita masukkan interface-nya. Di sini terlihat bahwa pada switch 2 ini untuk interface-nya adalah dari FA05 sampai dengan FA07. Kita masukkan di sini interface-nya rank FA05 sampai dengan 7. Kita enter. Kemudian kita masukkan ketikkan switch port mode terang. Setelah itu kita coba bikin konfigurasi Ether channel-nya teman-teman. Kita masukkan channel group. Kita masukkan. Kemudian kita ketikkan 2. Kenapa? Karena di sini untuk yang satu itu sudah dipakai oleh port FA01 sampai dengan 4. Nah, jadi di sini kita memakai yang 2 ya teman-teman. Kita langsung ketikkan, yaitu kita langsung enter. Kemudian untuk modenya nah, oke teman-teman. Jadi di sini itu ada yang namanya desirable dan auto ya teman-teman di sini ya. Auto dan desirable. Dua ini. Nah, kalau misalkan auto itu artinya menunggu, sedangkan desirable itu adalah mengajak. Jadi auto ini menunggu, desirable adalah mengajak. Nah, kalau misalkan desirable ketemu dengan desirable itu adalah mengajak, yaitu adalah jadi ya teman-teman, karena mengajak sama dengan mengajak. Kemudian untuk auto ini ya teman-teman, auto dengan auto itu artinya adalah menunggu, yang artinya ya tetap menunggu karena menunggu ketemu dengan menunggu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi berarti kalau desirable itu
um, ketemu sama auto, misalnya desirable ketemu dengan yang namanya auto, itu adalah mengajak ketemu yang menunggu, itu berarti artinya adalah jadi. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan menunggu ketemu dengan mengajak, itu juga jadi ya teman-teman. Kita ketikkan saja di sini modenya itu adalah desirable, kita enter. Kita salah ketik ya teman-teman, desirable. Nah, lalu di sini itu kita akan setting multi layernya ya teman-teman. Di sini kita masuk close saja, kemudian kita masuk ke multi layernya. Kita masuk ke CLI, kemudian kita langsung enter. Kita ketikkan no dulu, enter, enable, conv, kita masukkan interface lainnya. Di sini kita dulu oh ya, di sini itu interface-nya itu dari FA01 sampai dengan FA03. Kita masukkan interface lain FA01 sampai dengan 3. Kita enter. Kita langsung masukkan switchboard untuk terangnya, karena kita akan menerangnya teman-teman. Kita enter. Oke teman-teman, di sini itu kita terdapat komen rejected ya teman-teman. Nah, itu artinya di sini kita dapat komen tersebut ketika kita mengetikkan terang. Karena di multilayer ini untuk mengkonfigurasi terang pada multilayer, kita itu harus setting dulu encapsulation-nya. Nah, sekarang kita ketikkan switchboard terang encapsulation .20. Oke teman-teman, di sini sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba ketikkan switchboard mode terang. Lalu kita enter. Oke, di sini untuk terangnya sudah ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba setting PAGP-nya atau konfigurasi Ether channel-nya. Kita masuk ke channel group. Channel group 2. Karena kita sudah memakai 2 ya teman-teman tadi. Kita sama saja, yaitu menggunakan desirable. Kita enter. Oh ya, kita salah ketik mode desirable, enter. Oke teman-teman, kenapa kita mengetikkan desirable? Karena sama-sama mengajak ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kita akan mengecek apakah portnya sudah menyala atau belum. Kita di sini mencoba untuk mematikan port-portnya ya teman-teman. Coba kita di sini ke option preference, kemudian kita ke always no show port, kita nonaktifkan, kita close ya teman-teman. Oke, di sini terlihat bahwa ini sudah menyala. Kemudian kita coba cek di multilayernya. Kita cek yaitu dulu show Ether channel summary. Enter. Oke teman-teman, di sini terlihat bahwa port channel yang kedua itu adalah SO. SO itu di mana? Kalau S itu adalah S adalah layer 2, dan jika U itu adalah in use. Ini ya teman-teman, in use. Nah, jadi artinya layer 2 itu jadi artinya adalah layer 2 in use. Nah, untuk protokolnya itu di sini ada port FA01 sampai dengan 3. Artinya port 1, 2, 3 ini sudah masuk ke Ether channel yang kedua ini. Nah, untuk protokolnya itu di sini memakai PAGP ya teman-teman. Dan juga layer 2 kita cek di switch 2. Kita coba masuk ke switch 2.
kita enter, kemudian kita ketikkan Duosoul Ether channel Summary, kita enter. Oke, di sini untuk port channel yang ke satu itu grup pertamanya adalah mohon maaf teman-teman, untuk port channel yang ke satu itu yaitu juga sama dengan SU yang artinya layer 2 in use. Untuk portnya itu adalah FA01 sampai dengan 4. Nah, untuk protokolnya itu memakai LACP. Kemudian untuk yang port channel yang kedua, ini protokolnya itu adalah PAGP dan portnya itu adalah port 5 sampai dengan 7. Nah, oke teman-teman, jadi itu adalah konfigurasi Ether channel pada PAGP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi layer 3 ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai LACP dan PAGP. Nah, untuk LACP dan PAGP ini adalah khusus untuk layer 2 ya teman-teman. Kita tulis di sini yaitu layer 2. Kemudian untuk layer 3 itu ada yang namanya on. Kita tulis di sini on ya teman-teman. On ini ya, untuk on ini adalah khusus untuk layer 3. Kemudian ini juga khusus untuk layer 2 ya teman-teman. Nah, misalkan saja di sini kita menambahkan lagi multi layer switch-nya satu lagi di sebelah sini ya teman-teman. Kita pilih yang ini. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan kabelnya. Kita tambahkan cukup 3 kabel saja. Kemudian kita akan menyalakan kembali port-portnya ya teman-teman. Kita klik ini preference, kemudian kita nyalakan always show port. Di sini sudah muncul FA-nya. Dan di sini kita itu akan mengkonfigurasi. Nah, jadi untuk di multi layer switch ini, untuk konfigurasinya itu tidak menggunakan terang ya teman-teman. Jadi untuk switch layer 2 yang memakai switch ini harus mengkonfigurasi terang. Tetapi kalau di di multi layer switch ini tidak wajib ya teman-teman. Nah, tetapi untuk mengganti terangnya itu kita menggantikannya dengan IP. Misalkan saja di multi layer switch itu kita mempunyai IP 10.10.10.1. Kemudian pada multi layer switch 2 itu kita mempunyai IP 10.10.10.2 ya teman-teman. Kemudian tidak lupa kita mengganti nama switch-nya. Kita ganti saja itu menggunakan switch 1. Kemudian ini yaitu switch 2. Sudah ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita memberikan IP-nya, itu kita mencoba akan mengkonfigurasi terlebih dahulu. Kita konfigurasi dari multi layer switch 1 dulu. Di sini kita klik enter. Kita klik enter, kemudian kita ketikkan enable ya teman-teman. Conft. Setelah itu kita masukkan interface-nya. Kita lihat dulu interface-nya berapa. Di sini adalah interface FA04 sampai dengan FA06. Kita masukkan saja interface FA04 sampai dengan 6. Oh ya, tidak lupa kita tambahkan rank-nya ya teman-teman. Kita masukkan rank FA04 sampai dengan 6. Setelah itu kita ketikkan no switch port, enter. Nah, jadi untuk no switch port ini
Itu artinya kita mendisablekan interface dari FA04 sampai dengan FA06 agar nanti kita bisa mengkonfigurasikan IP-nya ya teman-teman. Nah setelah itu kita langsung saja kita ketikkan channel group. Channel group 3. Karena untuk channel group yang satu sudah dipakai oleh yang lain, kemudian di channel group 2 juga sudah dipakai, maka kita di sini memakai yang channel group 3 ya teman-teman. Kita langsung enter saja. Setelah itu kita ketikkan modenya, kita klik tanda tanya. Nah, kita untuk yang layer 3 ini kita pakai yang on ya teman-teman. Kita pakai yang on. Nah, di sini kita langsung saja ketik modenya yaitu mode on. Kita enter. Setelah ini kita langsung saja konfigurasikan IP-nya ya teman-teman. Di sini kita langsung ketikkan interface PO3. Nah, untuk interface PO3 itu artinya adalah interface port ether channel 3. Kita langsung enter. Kita ketikkan IP-nya 10.10.10.1 dan subnet masknya. Kemudian kita langsung enter. Langsung saja kita konfigurasikan pada multilayer switch keduanya. Kita langsung enter. Kita no enable conft. Kita jangan lupa memasukkan interface-nya, yaitu di sini interface adalah FA01 sampai dengan FA03 ya teman-teman. Interface rank FA01 sampai dengan 3. Kita enter. Kemudian kita ketikkan no switch port, enter. Kita ketikkan no switch port, kita ketikkan exit terlebih dahulu ya teman-teman. Exit, kemudian kita ketikkan interface rank FA01 sampai dengan 3. Kemudian kita masukkan channel groupnya. Channel groupnya di sini kita memakai 3 ya teman-teman. Kita 3 mode on. Kita enter. Kita ketikkan lagi interface PO3. Kemudian di sini kita memasukkan IP address-nya yaitu IP add 10.10.10.2 dengan subnet masknya. Oke, jadi itu adalah konfigurasi Ether channel pada layar 3 ya teman-teman. Di sini kita akan mengecek. Nah, di sini kita akan mengetikkan do show Ether channel summary. Kemudian kita enter. Jadi di sini itu ada R yang artinya adalah layar 3 dan U adalah in use. Nah, jadi di sini artinya RU adalah layar 3 in use. Nah, untuk port-portnya itu ada FA01, 2, dan 3. Kemudian tidak lupa juga kita harus juga mengecek pada multilayer switch 1 ya teman-teman. Kita langsung saja di sini ketikkan do show Ether channel summary. Lalu enter. Nah, di sini terlihat bahwa grup channel ketiga yaitu adalah PO3, yaitu PO3 adalah port channel ketiga yang artinya adalah RU. RU di mana yaitu
layer 3 in use. Nah, untuk protokolnya itu tidak ada ya teman-teman, karena untuk layer 3 itu cuma on saja. Nah, untuk portnya itu ada port 4, 5, dan 6. Nah, jadi itu adalah konfigurasi Ether channel dari layer 3. Nah, jadi itu adalah tentang konfigurasi dari Ether channelnya ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang pemahaman dalam penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.